Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Iwan Wicaksono dan Ibu Indrawati selaku dosen pembimbing pada mata kuliah wawasan kemipaan serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Atas berkat beliau kita bisa dari jamaah 8. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang kajian ilmu fisika sebagai ilmu dasar. Sebelum saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, pertama saya Arif Pujianto NIM 200210101044 selaku moderator sekaligus penyaji. Kedua, Fioren Anastasia Putri dengan NIM 2002101010 73 sebagai penyaji materi dan Jadatul Farisa dengan NIM 200210101098 sebagai penyaji materi. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain, pertama, pembukaan, kedua, penyajian materi, ketiga, sesi tanya jawab, dan keempat, penutup. Acara yang pertama yaitu marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar diskusi pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kita memasuki acara yang kedua, yaitu penyajian materi. Berikut adalah topik-topik yang akan kami sajikan. Pertama, pengertian fisika. Kedua, hakikat fisika. Ketiga, perkembangan ilmu fisika. Keempat, ciri-ciri ilmu fisika. Kelima, cabang-cabang ilmu fisika. Keenam, hubungan fisika dengan ilmu pengetahuan alam lainnya. Dan ketujuh, peran fisika pada kehidupan sehari-hari. Topik pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Tentang pengertian fisika menurut para ahli. Fisika menurut Prasetyo adalah sebagai cabang ilmu pengetahuan alam atau sains, pada dasarnya memiliki hakikat yang sama dengan sains itu sendiri. Sains dapat dipandang sebagai kumpulan pengetahuan, sebagai cara berpikir, dan sebagai cara penyelidikan. Sains sebagai sekumpulan pengetahuan merupakan hasil penemuan dari kegiatan kreatif para ilmuwan selama berabad-abad. Sains sebagai berpikir merupakan aktivitas manusia yang ditandai dengan proses berpikir yang berlangsung di dalam pikiran orang-orang yang berkecimpung dalam bidang itu. Sedangkan sains sebagai cara penyelidikan memberikan ilustrasi tentang pendekatan yang digunakan ilmuwan dalam menyusun pengetahuan. Lalu fisika menurut Wartono. Menurut Wartono, fisika adalah bangun pengetahuan yang menggambarkan usaha, temuan, wawasan, dan kearifan yang bersifat kolektif dari umat manusia. Dan fisika menurut Mundilarto, beliau berpendapat bahwa fisika sebagai ilmu dasar memiliki karakteristik yang mencangkup bangun ilmu yang terdiri atas
atas fakta, konsep, prinsip, hukum, postulat, dan teori serta metodologi keilmuan. Fisika adalah ilmu yang terbentuk melalui prosedur baku atau bisa disebut sebagai metode ilmiah. Selanjutnya tentang hakikat fisika. Hakikat fisika. Lederman dalam Atar Galat 2014, Nature of Science, mengacu pada nilai-nilai dan keyakinan yang melekat pada pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut hakikatnya, fisika yang merupakan sains bukanlah sekedar kumpulan ilmu pengetahuan semata. Lebih dari itu, menurut College dan Ciperta pada tahun 1994, sains merupakan a way of thinking, a way of investigation, dan a body of knowledge. Aspek dari hakikat fisika yang pertama adalah fisika sebagai a way of thinking. Fisika yang merupakan cabang ilmu IPA atau sains memiliki karakter ilmiah seperti tanggung jawab, jujur, objektif, terbuka, rasa ingin tahu, percaya diri, dan lain-lain yang melekat kuat. Dan menurut College dan Ciperta pada 1994, beberapa karakter tersebut adalah sebagai belief atau keyakinan, curiosity atau rasa ingin tahu, dan imagination atau imajinasi, dan reasoning atau penalaran, dan self-examination, pemahaman diri. Menurut KBBI, keyakinan atau belief berarti kepercayaan, dan sebagainya yang sungguh-sungguh. Pokok kepercayaan. Dan juga berarti sebagai bagian agama atau religi yang berwujud konsep yang menjadi keyakinan atau kepercayaan pada penganutnya. Keyakinan merupakan dasar dari tindakan seseorang yang dipercayai sebagai sesuatu yang benar dan dapat dicapai. Keyakinan adalah sebuah hal yang sangat penting dimiliki oleh seseorang, apalagi sebagai makhluk beragama. Sebagai negara Pancasila, Indonesia menghimpun karakter ini pada kurikulum 2013, khususnya kompetisi inti K1. Karakter lainnya yaitu curiosity atau rasa ingin tahu, lalu imagination atau imajinasi, reasoning atau penalaran, dan self-examination atau pemahaman diri. Tertampung dalam kompetisi inti 2 kurikulum 2013. Karakter-karakter ini secara tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana seorang saintis atau fisikawan berpikir. Aspek dari hakikat fisika yang kedua adalah fisika sebagai proses, a way of investigation. Proses sains diturunkan dari langkah-langkah yang dikerjakan saintis ketika melakukan penelitian ilmiah. Langkah-langkah tersebut disebut sebagai keterampilan proses sains yang mencangkup observasi, mengukur, inferensi, memanipulasi variabel, merumuskan hipotesis, menyusun grafik, dan tabel data. Mendefinisikan secara operasional dan melaksanakan eksperimen-eksperimen. Menurut Hetherington dan kawan-kawan, memahami bagaimana proses terbentuknya suatu ilmu pengetahuan itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Mundilato membagi keterampilan proses menjadi dua, yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terpadu. Keterampilan proses sains dasar meliputi mengamati, observasi, mengklarifikasi, berkomunikasi, mengukur, dan memprediksi, serta membuat inferensi. Apabila dianalogikan dalam pembelajaran, kemampuan proses sains dasar dapat tercermin sebagai aspek psikomotor yang dalam kurikulum 2013 dimasukkan dalam KI 4.
Sedangkan keterampilan proses sains terpadu meliputi mengidentifikasi variabel, merumuskan definisi operasional dari variabel, menyusun hipotesis, merancang penyelidikan. Keterampilan sains terpadu tercermin sebagai proses berpikir tingkat tinggi. Aspek dari hakikat fisika yang ketiga adalah fisika sebagai produk, a body of knowledge. IPA termasuk fisika sebagai produk dapat diartikan sebagai kumpulan informasi atau fakta yang dihasilkan dari proses-proses ilmiah yang dilandasi dengan sikap-sikap ilmiah tersebut. Menurut Cole dan Cipeta, fisika sebagai produk tersusun dari fakta, konsep, prinsip, hukum, hipotesis, teori, dan model. Fisika sebagai produk juga dapat diartikan sebagai informasi-informasi yang sudah masa yang ada dalam ilmu fisika. Nah, untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Jia. Untuk Jia Datul dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dari ilmu fisika. Menurut Richmeyer, sejarah perkembangan ilmu fisika dibagi dalam 4 periode. Periode pertama yakni berlangsung pada 600 sebelum Masehi hingga 1550 Masehi. Pada periode ini sudah ada pengamatan tentang gerak benda langit, termasuk bumi, jarak, dan ukuran benda langit. Selain itu, sudah ada pula hipotesis Demokritus yang menyatakan bahwa materi terdiri dari atom-atom, dan Archimedes sudah mulai mengkaji teori fisika matematika untuk menjelaskan sistem katrol, hukum-hukum hidrostatika, dan sebagainya. Teori fisika matematika ini terus berlanjut sampai sekarang. Pada tahun 530 Masehi hingga 1450 Masehi, ilmu pengetahuan di Eropa mengalami kemunduran. Sebaliknya, di Timur Tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam kurun waktu tersebut, kalkulus, teknik observasi, dan trigonometri yang menjadi bagian dari kerja astronomi mengalami perkembangan. Selain itu, lahirlah Almagest, karya Ptolemaios yang menjadi teks standar untuk astronomi. Dalam ilmu fisik, muncul pendapat Aristoteles bahwa gerak dapat terjadi jika ada sesuatu yang mendorong secara terus-menerus. Kemagnetan eksperimen optika dan ilmu kimia atau alkemi turut mengalami perkembangan. Selanjutnya, pada tahun 1450 Masehi hingga 1550 Masehi, terdapat publikasi yang menjadi titik penting dalam revolusi saintifik. Pada tahap ini, sudah ada arah penelitian yang sistematis. Periode kedua berlangsung pada tahun 1550 Masehi hingga 1800 Masehi. Pada periode ini, Galileo mulai mengembangkan metode penelitian yang sistematis. Oleh karena itu, Galileo dikenal sebagai pencetus mode saintifik dalam penelitian. Hasil pengembangan tersebut menciptakan kerjasama antara eksperimental dan teoritis yang menghasilkan teori baru pada gerak planet. Newton juga telah meneruskan kerja Galileo, terutama dalam bidang mekanika hingga menghasilkan hukum-hukum gerak yang sampai sekarang masih digunakan. Selain hukum-hukum Newton, dalam mekanika juga dihasilkan persamaan Bernoulli, teori kinetik gas, vibrasi transversal dari batang, kekekalan momentum sudut, dan persamaan Lagrange. Dalam fisika panas, terdapat penemuan termometer, asas Black, dan kalorimeter. Dalam gelombang cahaya, terdapat penemuan aberasi dan pengukuran kelajuan cahaya. Dalam kelistrikan,
terdapat klasifikasi konduktor dan non-konduktor, penemuan elektroskop, dan pengembangan teori arus listrik yang serupa dengan teori penjalaran panas dan hukum Coulomb. Pada periode ketiga, berlangsung dari tahun 1800 Masehi hingga 1890 Masehi. Pada periode ini telah dirumuskan konsep-konsep dasar fisika yang sekarang kita kenal dengan sebutan fisika klasik. Rumus-rumus umum dalam mekanika fisika panas, listrik magnet, dan gelombang telah berhasil disusun. Dalam mekanika telah dirumuskan persamaan Hamiltonian, persamaan gerak benda datar, teori elastisitas, dan hidrodinamika. Dalam fisika panas telah dirumuskan hukum-hukum termodinamika, teori kinetik gas, penjalaran panas, dan sebagainya. Dalam listrik magnet telah dirumuskan oleh hukum Ohm, hukum Faraday, dan teori Maxwell. Dalam gelombang telah dirumuskan teori gelombang cahaya, prinsip interferensi, difraksi, dan sebagainya. Pada periode keempat, berlangsung dari tahun 1890 Masehi hingga sekarang. Pada akhir abad ke-19, ditemukan beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan melalui fisika klasik. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan konsep fisika yang lebih mendasar lagi. Konsep tersebut dikenal sebagai fisika modern. Fisika modern membahas teori-teori yang berkaitan dengan kecepatan yang sangat tinggi, atau teori relativitas, atau yang berkaitan dengan partikel yang sangat kecil, atau teori kuantum. Teori relativitas yang dipelopori oleh Einstein menghasilkan beberapa hal penting. Di antaranya adalah kesetaraan massa dan energi. E sama dengan mc². Kesetaraan tersebut dipakai sebagai salah satu prinsip dasar dalam transformasi partikel. Teori kuantum yang dipelopori oleh Planck dan Bohr, dan selanjutnya dikembangkan oleh Schrödinger, Pauli, Heisenberg, melahirkan teori-teori tentang atom, inti, partikel subatomik, molekul, dan zat padat yang sangat besar peranannya dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Baik, boleh di next. Selanjutnya yakni ciri-ciri dari ilmu fisika. Yang pertama, objek yang dikaji benda yang nyata berdasarkan tingkah laku dan fisik benda. Dalam fisika, suatu objek adalah kumpulan materi yang dapat diidentifikasi, yang mungkin dibatasi oleh batas yang dapat diidentifikasi. B. Pengamatan dan penelitiannya dilakukan dengan sengaja. Pengamatan dan penelitian ilmu fisika dilakukan secara sengaja. Segala sesuatu yang ditargetkan dilaksanakan dengan persiapan matang. Selanjutnya, penelitiannya secara sistematis. Ciri dari ilmu fisika, yakni penelitiannya dilakukan secara sistematis. Artinya, segala usaha untuk menguraikan dalam merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Selanjutnya yakni cara berpikir logis dan konsisten. Cara berpikir logis disebut juga dengan cara berpikir rasional, sedangkan berpikir konsisten artinya semua proses yang dilakukan mengikuti kaidah-kaidah tertentu dengan alur yang tetap. Kajiannya objektif, artinya objek dikaji berdasarkan keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi peneliti. Yang keenam, hukum-hukum yang berlaku dihasilkan melalui berbagai percobaan. Seluruh hukum yang dirumuskan dalam ilmu fisika didapatkan melalui serangkaian percobaan. Baik, boleh di next. Cabang-cabang dari ilmu fisika. Cabang dalam ilmu fisika itu sebenarnya banyak. Selain itu, cabang-cabang ilmu fisika juga banyak berkaitan dengan cabang-cabang ilmu lainnya.
Cabang-cabang fisika tersebut antara lain yakni mekanika. Mekanika merupakan cabang ilmu fisika yang telah mulai dipelajari sejak sekolah dasar. Cabang ini dipelajari tentang gerak benda. Ilmu fisika mekanika terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kinematika atau ilmu yang mempelajari tentang gerak benda tanpa menyelidiki sebab objek atau benda tersebut bergerak. Dinamika, ilmu yang mempelajari gerak benda dengan menyelidiki sebab benda tersebut bergerak. Contoh, pembahasan ilmu dinamika adalah gaya. Setiap gaya terjadi karena disebabkan oleh sesuatu. Gaya gravitasi membuat semua benda yang berada di atas permukaan bumi jatuh menuju inti bumi. Gelombang dan cahaya termasuk pada fisika mekanik. Yang kedua yakni fisika kuantum. Fisika kuantum merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang atom dan subatom. Ilmu kuantum berada di tengah antara ilmu fisika dan kimia. Yang dipelajari sama-sama bagian terkecil dari benda, yakni atom. Dalam fisika kuantum, atom dan subatom dipelajari model pergerakannya. Model molekul, teori model atom dan kecepatan geraknya. Sementara atom adalah ilmu kimia dipelajari secara lebih luas dalam rangka pembentukan dan penguraian fisika. Ilmu ini menunjukkan keterkaitan antara fisika dan kimia. Selanjutnya yakni mekanika fluida. Ilmu mekanika fluida bagi beberapa ahli sering dimasukkan dalam ilmu mekanika secara umum, namun bagi ahli lain mekanika fluida sedikit berbeda. Fluida merupakan benda atau zat yang dapat mengalami perubahan bentuk karena dikenai gaya. Mekanika fluida adalah ilmu yang mempelajari gerakan fluida, dalam hal ini zat cair dan gas. Sementara benda padat tidak dapat disebut fluida karena tidak mengalir dan tidak dapat berubah bentuknya. Mekanika fluida meliputi fluida dinamis dan statis, zat cair dan gas. Yang keempat yakni fisika listrik dan magnet atau elektronika. Sesuai dengan namanya, listrik dan magnet mempelajari elektron atau partikel yang bermuatan listrik dan magnet. Secara dasar, ilmu ini juga sudah mulai dipelajari di tingkat sekolah awal, seperti rangkaian listrik dan gaya magnet. Namun, ilmu ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian karena cakupannya yang masih cukup luas. Teknik elektro, khusus mempelajari aplikasi fisika listrik dan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Elektrostatis, ilmu yang mempelajari partikel bermuatan listrik tetap atau diam, atau tidak berpindah. Elektrostatis ini pertama kali ditemukan oleh Benjamin Franklin ketika pertama kali menemukan listrik pada tir elektrodinamis. Kebalikan dari elektrostatis, mempelajari muatan listrik yang mengalir. Dalam ilmu ini dipelajari arus listrik, daya, dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Bioelektromagnetik mungkin jarang kita dengar. Ilmu ini mempelajari listrik, magnet, dan elektromagnetik yang panas terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya ini termodinamika. Termodinamika berasal dari dua kata, termo yang berarti panas dan dinamika yang bergerak. Termodinamika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang energi dan perpindahan gas. Di sini kita akan mempelajari pemuaian kalor yang dibutuhkan benda untuk berubah wujud, perubahan suhu, dan sebagainya. Beberapa ahli menggolongkan ilmu fisika ini ke dalam mekanika dinamika. Optika geometris. Benda optik adalah benda yang berhubungan dengan pemanfaatan sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Benda ini berhubungan dengan mata yang bekerja sesuai dengan sifat cahaya yang dipantulkan. Optika geometris berarti ilmu yang mempelajari cahaya dan peralatan yang membantu penglihatan manusia, termasuk benda yang membantu penglihatan manusia dan disebut alat optik, antara lain kamera, kacamata, mikroskop, teleskop, teropong, dan lain-lain. Astronomi ilmu ini mempelajari segala sesuatu tentang binatang dan benda-benda di luar angkasa. Kesemuanya merupakan benda tidak hidup.
Selanjutnya ini fisika medis. Medis berasal dari kata medical atau kedokteran. Fisika medis artinya ilmu fisika yang berhubungan dengan dunia kesehatan atau kedokteran. Fisika medis dibagi lagi menjadi 3, yaitu biomekanika, yang mempelajari gaya dan hukum fluida dalam tubuh. Hal ini terkait dengan udara atau gas dan segala hal yang berbentuk cairan dalam tubuh makhluk hidup. Biooptik umumnya khusus mempelajari mata manusia dan alat optik yang membantu meningkatkan fungsinya. Biolistrik mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan kelistrikan pada sel atau jaringan makhluk hidup. Selanjutnya fisika radiasi. Fisika radiasi mempelajari proses energi yang bergerak dalam ruangan dan diserap oleh benda lain. Umumnya, benda yang mengalami radiasi adalah gelombang cahaya. Beberapa di antaranya berbahaya. Kita dapat mempelajari fisika radiasi dalam contoh radiasi benda hitam dan teori radiasi Planck. Radiasi yang dikenal secara luas adalah radiasi sinar gamma, beta, dan alfa. Selanjutnya fisika lingkungan. Jika fisika inti berhubungan dengan ilmu kimia, fisika lingkungan berhubungan dengan ilmu sosial seperti geografi dan geologi. Fisika lingkungan adalah ilmu fisika yang mempelajari segala sesuatu yang berada di bumi, udara, dan berhubungan dengan kehidupan. Contoh fisika lingkungan antara lain fisika tanah dalam bumi, fisika permukaan bumi, fisika udara, hidrologi, gempa atau fisika seismograf, fisika laut atau oceanografi fisika, meteorologi, fisika awan, dan fisika atmosfer. Yang terakhir yakni, belum yang terakhir. Selanjutnya geofisika. Geofisika merupakan gabungan dari beberapa ilmu sains. Ilmu ini menggabungkan ilmu fisika, geografi, kimia, dan matematika sekaligus. Yang termasuk dalam ilmu ini adalah ilmu tentang gempa atau seismologi, magnet bumi, gravitasi, dan bioelektro. Pada ilmu tentang gempa misalnya dipelajari ilmu geografi, bentuk dan pergerakan lempeng permukaan bumi, perhitungan matematika, terjadinya gempa, dan akibat gempa terhadap makhluk hidup. Terakhir yakni ekonomi fisika. Ekonomi fisika adalah ilmu yang pelajari tentang fisika dilihat dari sudut ekonomi. Tentunya secara sederhana ilmu fisika dihubungkan dengan hukum penawaran dan permintaan. Baik, itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudari Jia. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fioren. Kepada Fioren, dipersilahkan. Next. Di sini saya akan menjelaskan hubungan fisika dengan ilmu pengetahuan alam lainnya. Jangan di next dulu. Sebelumnya. Fisika adalah salah satu ilmu pengetahuan alam dasar yang banyak digunakan sebagai dasar bagi ilmu-ilmu yang lain seperti kimia, biologi, dan lain-lain. Fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala alam secara keseluruhan seperti mempelajari materi, energi, dan fenomena atau kejadian alam baik yang bersifat makroskopis yaitu berukuran besar seperti gerak bumi mengelilingi matahari maupun yang bersifat mikroskopis berukuran kecil seperti gerak elektron mengelilingi inti yang berkaitan dengan perubahan zat atau energi. Fisika menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Kaitan antara fisika dan disiplin ilmu lainnya membentuk disiplin ilmu yang baru. Misalnya, dengan ilmu astronomi membentuk astrofisika, dengan ilmu biologi membentuk biofisika, dan dengan ilmu kimia membentuk bidang fisika kimia, dengan ilmu matematik membentuk bidang fisika matematik, dengan ilmu kesehatan membentuk fisika medis, dan dengan ilmu bahan membentuk fisika material, dan lain-lain. Ilmu fisika telah menjadi bagian dari segi kehidupan, misalnya ekonomi fisika yang merupakan aplikasi fisika dalam bidang ekonomi. Fisika komputasi adalah solusi persamaan fisika matematik
dengan menggunakan perhitungan numerik dan lain-lain yang mengakibatkan fisika itu selalu ada dalam berbagai aspek bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. Antara ilmu fisika dan ilmu kimia satu sama lain saling menguatkan. Ada fenomena fisika itu yang lebih mudah dijelaskan dengan ilmu kimia dan juga sebaliknya. Dalam bidang keilmuan juga dikenal dengan yang namanya kimia fisik. Kimia fisik adalah ilmu yang mempelajari fenomena mikroskopik, atom, subatom, dan partikel dalam sistem dan proses kimia berdasarkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep fisika dengan bidang khusus termodinamik. Dengan bidang khusus termodinamika, kimia kuantum, dan kinetika. Kimia fisik juga penting bagi ilmu material modern. Pada satu sisi, ilmu fisika dan kimia sangat bersinggungan, yaitu pada bidang konfigurasi elektron dan dalam atom. Ilmu fisika mendalami mengapa elektron membentuk konfigurasi tersebut, sedangkan ilmu fisika mempelajari dampak dan konfigurasi elektron pada reaksi kimia. Lanjut. Selanjutnya yaitu peran fisika pada kehidupan sehari-hari. Peran fisika dalam kehidupan sehari-hari ada 7 bidang dalam kehidupan, yaitu yang pertama, peran fisika dalam bidang energi. Contohnya, yang pertama, penggunaan radioaktif sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Hasil kerja fisikawan yang diaplikasikan dalam bidang energi adalah radioaktif sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Radioaktif adalah unsur-unsur yang mengandung inti tidak stabil. Energi tinggi yang tersimpan dalam bidang tersebut mampu memenuhi kebutuhan listrik suatu negara. Contohnya, saja Prancis dan Jepang yang menempati urutan pertama dan kedua sebagai negara penghasil energi listrik nuklir terbesar di dunia. Yang kedua, penggunaan panel surya sebagai penghasil listrik. 1 tahun lagi, alat ini bekerja berdasarkan prinsip efek fotolistrik yang ditemukan oleh Albert Einstein. Efek fotolistrik adalah peristiwa terpantulnya elektron dari permukaan logam ketika disinari oleh seberkas sinar. Prinsip ini kemudian diaplikasikan pada panel surya, alat yang bisa menghasilkan listrik ketika disinari cahaya matahari. C. Generator penghasil listrik. Peran fisika. Fisika dalam bidang energi adalah generator penghasil listrik. Alat ini diciptakan oleh fisikawan berkebangsaan Amerika Serikat bernama Robert Jamison van de Graaff. Dalam menghasilkan listrik, generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Dan dengan generator, manusia ini menghasilkan listrik yang digunakan untuk menyalakan berbagai jenis peralatan. Yang kedua, peran fisika dalam bidang industri. Peran fisika dalam bidang industri. Yang pertama, industri pembuatan garam. Ini dihasilkan dari air laut dengan memanfaatkan prinsip penguapan. Sebagaimana diketahui, penguapan adalah salah satu topik kajian dalam ilmu fisika. Proses pembuatan garam didahului dengan menjemur air laut di dasar sebuah bidang sinar matahari yang akan memulai proses penguapan.
Hasil akhir dari penguapan tersebut adalah kristal-kristal garam yang tertinggal di atas bidang. Kristal garam inilah yang diolah lebih lanjut menjadi garam dapur. Yang B, industri garam, industri pengolahan minyak bumi. Fisika juga berperan dalam bidang industri minyak bumi. Prinsip fisika yang digunakan pada industri ini adalah termodinamika. Sebelum digunakan, minyak mentah yang berasal dari dalam tanah harus dimurnikan terlebih dahulu dengan pemanasan. Pemurnian ini bertujuan untuk memisahkan zat-zat penyusun minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih saat dipanaskan. Proses ini juga disebut dengan penyulingan, yaitu hasilnya adalah bensin, solar, oli, dan gas. Yang keempat adalah industri pembuatan kayu plywood. Pada industri pembuatan kayu plywood, prinsip fisika yang digunakan adalah tekanan. Kayu ini dibuat dengan cara menyusun beberapa lembaran tipis kayu yang dibuat menyatu dengan menggunakan tekanan besar. Hasilnya adalah kayu plywood dengan ketebalan tertentu yang tahan terhadap resiko pecah atau retak. Yang ketiga, peran dalam bidang kedokteran. Yang pertama yaitu penggunaan sinar ronsen untuk diagnosa pasien. Berkat alat ini, dokter bisa mengetahui struktur jaringan pasien tanpa dilakukan pembedahan. Ronsen menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik untuk menampilkan citra bagian dalam tubuh. Alat ini mengikuti nama penemunya, yaitu seorang fisikawan berkebangsaan Jerman bernama Wilhelm Conrad Rontgen. Yang B, tensimeter, mengukur tekanan darah. Alat ini berfungsi untuk mengatur tekanan darah pasien. Konsep fisika yang mendasari tensimeter adalah hukum Pascal. C, sterilisasi alat kesehatan. Alat-alat kesehatan adalah rentan terkena virus atau bakteri setelah digunakan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan sterilisasi kepada seluruh alat tersebut sebelum digunakan kembali. Salah satu metode yang digunakan adalah gelombang elektromagnetik. Yang keempat, peran fisika dalam bidang pertanian. Yang pertama, pengairan dengan sistem gravitasi. Pertanian membutuhkan pengairan untuk menghidupi segala jenis tanaman pada lahan. Salah satu metode yang digunakan adalah pengairan dengan sistem gravitasi. Metode ini hemat energi karena hanya menggunakan tenaga dari gravitasi. Metode ini sangat hemat energi karena hanya menggunakan tenaga dari gravitasi. Air ini dialirkan pada tempat yang menuju tempat yang rendah dengan bantuan gravitasi. B, pemberantasan hama pertanian. Salah satu metode yang biasa digunakan untuk memberantas hama adalah memanfaatkan sinar lampu. Sinar dari lampu akan menarik hama, kemudian mati karena terkena arus listrik dari kasarnya. Yang kelima, peran fisika dalam bidang telekomunikasi. A, penggunaan serat optik pada jaringan internet. Serat optik adalah salah satu contoh teknologi yang bekerja berdasarkan prinsip fisika. Teknologi ini bekerja berdasarkan prinsip-prinsip cahaya yang ditransmisikan melalui bahan serat optik. Yang B, penggunaan Arif, slide-nya lanjut ya. Saya bilang lanjut. Yang kedua, penggunaan gelombang elektromagnetik pada radio, TV, dan handphone. Satu lagi temuan fisika yang berperan dalam bidang telekomunikasi yaitu gelombang elektromagnetik
Pemanfaatan gelombang elektromagnetik terus berkembang, bukan hanya untuk mengirim suara, tetapi juga digunakan untuk mengirim gambar. Inilah yang dilakukan oleh John Logie Baird sebagai orang yang pertama kali mengirimkan gambar dari London ke Glasgow pada tahun 1927 sekaligus menyatakan dirinya sebagai penemu televisi. Selain radio dan TV, teknologi komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik adalah handphone. Alat komunikasi tanpa kabel ini menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media pembawa informasi dua arah. Yang keenam, peran fisika dalam bidang transportasi. A. Yang pertama, pembuatan sayap aerodinamis pesawat terbang. Ada banyak penerapan fisika pada industri pesawat terbang. Salah satunya adalah proses pembuatan sayap pesawat terbang. Pesawat bisa lepas landas dan melayang di udara karena peran penting sayap. Dengan modifikasi tertentu menggunakan prinsip fisika, sayap dapat menghasilkan gaya angkat sehingga menahan pesawat di udara. Prinsip fisika yang mendasari cara kerja pesawat adalah hukum Bernoulli. B. Kereta api levitasi magnetik. Sesuai dengan namanya, kereta ini menggunakan magnet sebagai tenaga pengangkat dan pendorong kereta. Dengan memanfaatkan gaya tolak magnet, kereta akan menggunakan tidak menyentuh rel, sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Dengan begitu, kereta ini dapat melaju dengan sangat cepat, yaitu sampai 600 km per jam. Yang ketujuh, pemanfaatan gelombang penerapan fisika dalam bidang kelautan, yaitu A. Pertama, penggunaan sonar untuk mengukur kedalaman laut. Prinsip fisika yang mendasari alat ini adalah pemantulan gelombang. Sonar akan membangkitkan gelombang yang akan merambat sampai ke dasar laut, kemudian menerima pantulannya. Lama penerimaan pantulan tersebut digunakan untuk menentukan kedalaman lautan. Yang terakhir, pemanfaatan gelombang suara untuk menarik ikan. Fisika juga mendasari pembuatan teknologi pemanggil ikan dengan memanfaatkan gelombang suara. Ikan mampu merespon dengan frekuensi tertentu. Alat ini menggunakan gelombang suara yang bisa menarik perhatian ikan untuk berkumpul di sekitar alat. Dengan cara ini, hasil tangkapan ikan pun akan meningkat. Cukup sekian penjelasan dari Fioren, dari saya. Saya kembalikan kepada Arif, selaku moderator. Terima kasih Saudari Fioren atas penyajiannya. Untuk acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab, saya akan membacakan peraturannya, yaitu audien tidak diperbolehkan bertanya sebelum kami persilahkan. Kami akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu, dan bila ada sisa waktu, kami akan memberi kesempatan bertanya lagi untuk yang lain. Untuk audien yang ingin bertanya, silakan menulis hashtag saya ingin bertanya di kolom chat Zoom. Kami akan mengambil 3 pertanyaan teratas. Untuk audien, saya persilahkan. Oh. Baiklah, di sini saya akan mengambil 3 teratas.
Yang pertama adalah Sayyidatul Mufidah, lalu Vinayatul Lusiana, dan Laila Nuraini. Silakan kepada Saudari Sayyidatul Mufidah untuk on cam dan on mic-nya. Terima kasih untuk penyaji. Pertanyaan saya adalah, mengapa pada cabang ilmu fisika, fisika kuantum, biasanya disebut juga dengan fisika inti? Mungkin bisa lebih dijelaskan alasannya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Saudari Sayyidatul Mufidah. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaan kedua, yaitu Saudari Vina Yatul Lusiana, silahkan untuk on kamera dan on mic-nya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ingin bertanya, bagaimana karakter pada fisika sebagai sikap seperti imajinasi, nalar, dan pemahaman diri mempengaruhi cara berpikir seorang fisikawan? Terima kasih. Baik, sama-sama Saudari Vina Yatul Lusiana. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu, oke? Dan untuk pertanyaan yang ketiga kepada Saudari Laila Nuraini, silakan on cam dan on mic. Pertanyaan saya adalah, adakah dampak negatif jika kita mempelajari ilmu fisika? Kalau ada, dalam mempelajari ilmu fisika, bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut? Sekian, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Pertanyaan kami tampung. Untuk selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Silakan yang ingin mengawali dari anggota penyaji. Mungkin Jia. Baik, saya Zidatul Fariha akan menjawab dari pertanyaannya Saudari Yufi. Mengapa fisika kuantum juga disebut dengan fisika inti? Karena dalam fisika kuantum sama-sama mempelajari tentang bagian terkecil dari suatu benda, yakni atom. Dalam fisika kuantum, atom dan subatom dipelajari model pergerakannya, model molekul, teori model atom, dan kecepatan geraknya. Sementara atom dalam ilmu kimia dipelajari secara lebih luas dalam rangka pembentukan dan penguraian. Sekian. Bagaimana Saudari Yufi? Jadi intinya kenapa disebut fisika inti, karena menjelaskan tentang atom, atau karena sama-sama dijabarkan dalam fisika atau kimia? Sama-sama mempelajari tentang ilmu atom. Hanya saja dalam ilmu dalam fisika inti itu dijabarkannya itu sama-sama mempelajari tentang atom antara fisika inti dan fisika kuantum itu. Oh, jadi kenapa disebut fisika inti? Karena mempelajari tentang atom, di mana atom merupakan bagian terkecil begitu. Baik. Ya, baik. Baik, terima kasih. Sama-sama Yuki. Untuk pertanyaan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Laila. Laila bertanya, pertanyaannya tadi apa? Ella bertanya, adakah dampak negatif
jika kita mempelajari ilmu fisika? Kalau ada, apa dampak negatif dalam mempelajari ilmu fisika dan bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut? Dampak negatif mempelajari ilmu fisika. Menurut saya dampak negatifnya ada. Apa saja dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah gini, majunya teknologi dalam dunia militer dan semakin maju dunia militer dalam hal persenjataan, maka semakin berbahaya pula jika antar negara terjadi peperangan. Jadi bisa-bisa satu negara bisa hancur, terus bahkan satu dunia bisa hancur kalau semua negara memiliki teknologi persenjataan yang sangat canggih, yang sekali serang bisa menghancurkan seluruh isi dunia. Dan majunya ilmu persenjataan dalam dunia militer itu sangat berhubungan erat dalam ilmu fisika. Ilmu fisika itu sangat berperan penting dalam kemajuan teknologi persenjataan dalam dunia militer. Seperti pembuatan tank, pesawat tempur, rudal, bom, semua itu memakai dasar ilmu fisika. Jadi semakin tahun itu semakin canggih. Jadi itu sangat berbahaya jika peralatan persenjataan itu digunakan dalam perang sungguhan. Dan semoga saja tidak ada perang di dunia ini. Bahkan dulu kan ada itu bom atom yang dibuat oleh Amerika untuk mengebom Nagasaki dan Hiroshima. Itu adalah buah hasil dari kemajuan ilmu fisika, yaitu buah hasil dari rumusnya Einstein, yaitu EMC kuadrat, sehingga bisa menyebabkan hancurnya Nagasaki dan Hiroshima. Dan bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut? Caranya adalah dengan cinta damai. Sebisa mungkin kita harus cinta akan kedamaian dan kita harus bisa memiliki pondasi agar apa yang kita dapat, ilmu fisika yang kita dapat, semua ilmu yang kita dapat bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak melenceng itu. Tujuannya tidak melenceng. Saya kira itu saja. Gimana Saudari Ella? Oke, siap ditampung. Terima kasih. Sudah cukup atau masih kurang? Sudah. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Vina akan dijawab oleh Saudari Fioren.
Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vina. Pertanyaannya, bagaimana imajinasi, nalar, dan pemahaman diri mempengaruhi cara berpikir fisikawan? Untuk imajinasi, saya mengambil kata-kata dari Albert Einstein. Albert mengatakan, imajinasi lebih utama daripada pengetahuan. Pengetahuan bersifat terbatas, imajinasi melingkupi dunia. Albert Einstein. Menurut ya, imajinasi di sini tuh, si kawan tuh ya, kita tuh tahu kalau hukum Newton tuh adalah F sama dengan M dikali A. Tetapi itu kita tuh gak pernah membayangkan kalau rumus tersebut dapat menceritakan mengapa orang-orang gendut lebih suka main tarik tambang daripada lari 100 meter. Nah, orang fisikawan tuh harus berimajinasi agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya gitu. Terus nalar ya. Orang fisikawan tuh dalam mengembangkan ilmunya tuh harus nalar. Ini kenapa kok mengapa kok bisa begini, mengapa kok bisa begitu gitu. Jadi kalau tanpa nalar tuh fisikawan tuh tidak bisa menemukan penemuan-penemuan baru. Padahal harus punya rasa ingin tahu tuh, makanya harus bernalar. Terus pemahaman. Selain nalar dan imajinasi tanpa dilengkapi dengan pemahaman, fisikawan tuh tidak akan bisa menemukan penemuan-penemuan baru. Oleh karena itu, imajinasi, nalar, dan pemahaman diri itu berkaitan. Yang menurutnya bukan berkaitan, mempengaruhi bagaimana pola berpikir fisikawan, ahli fisikawan. Ya, seperti itu jawaban dari saya. Apakah bisa ditolak? Oh, diterima maksudnya? Iya, terima kasih Vio atas jawabannya. Iya, terima kasih atas penerimaan jawabannya, Vina. Iya. Ya, silakan saya akan memilih ya. Memilih. Karena ada waktu saya ingin memilih pertanyaan siapa yang belum bertanya. Yang pertama, Silakan Saudara Fioren untuk memilih. Saya serahkan kepada Saudara Fioren. Muhammad Eka. Yang kedua, Sri Ayu. Yang ketiga adalah siapa ya? Siti Latifah. Dengan teman-teman yang sudah saya sebutkan, silakan mengajukan pertanyaan. Mohon maaf, sebelumnya pertanyaan saya sudah ditanyakan. Tidak jadi. Ya. Baik, terima kasih. Kita ganti. Selanjutnya Fioren. Bukan. Yang selanjutnya adalah Siti. Sri Ayu. Ya, saya mau izin bertanya. Ya, diizinkan. Tolong jelaskan lebih rinci tentang ekonomi fisika yang merupakan aplikasi fisika dalam bidang ekonomi. Baik. Pertanyaan diterima. Mohon ditunggu. Ya, Siti Latifah.
Iya, mohon maaf pertanyaan saya sudah ditanyakan oleh kelompok lain. Terima kasih. Oke. Silakan mungkin dijawab dulu Saudari Vioren. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari ekonomi fisika. Ekonomi fisika tuh biasanya disingkat ekonofisika, yaitu adalah salah satu cabang dari fisika. Lebih tepatnya fisika statistik. Di dalam ekonomi sendiri, ada namanya ekonometrika. Ekonometrika itu hampir mempelajari hal yang sama, yaitu statistik, matematika, dan teori ekonomi. Namun, kedua hal yang nampaknya sama itu ternyata memiliki perbedaan sudut pandang dan penyelesaian yang berbeda. Dalam treatment dari sebuah data, ekonometrika menggunakan pendekatan statistika kontemporer dipadukan dengan teori ekonomi sebagai landasan penghitungan, sedangkan ekofisika lebih menekankan penggunaan persamaan fisika dalam analisisnya, yaitu berupa pasar saham. Apakah jawabannya kurang? Sepertinya kurang. Mungkin contohnya dalam kayak di dunia bidang ekonominya itu seperti apa? Baik. Contoh aplikasinya. Ya, tunggu ya. Mungkin yang lain, Arif dan Zia bisa membantu saya. Tadi mohon maaf yang bertanya tadi siapa? Sri Ayu Nur Halimah. Bisa diulang pertanyaannya? Yang kurang apa? Contoh aplikasinya. Oh, aplikasi dalam perekonomian. Ya. Dalam perekonomian ini pendapat saya ya. Mungkin ilmu fisika digunakan dalam hal teknologinya, yaitu contoh ATM-nya. Pembuatan ATM itu membutuhkan teknologi dan ilmu-ilmu fisika, pemrograman dan lain-lain. Terus dalam sistem perbankan, transfer itu kan memakai sinyal internet. Jadi mungkin dalam hal teknologinya. Gimana, Sri Ayu? Ya, baik, bisa. Terima kasih. Dan saya akan, karena waktunya masih ada, saya akan memilih Dia tidak memilih. Saya akan memilih Nurlaili. Dan Jidni Ilma. Silakan kepada Nurlaili untuk bertanya. Untuk on mic dan on kamera. Izin bertanya. Arif, izin bertanya. Ya, silakan. Setiap ilmu pasti memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Setiap diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Saya ingin bertanya,
apa sih kelemahan dari penggunaan ilmu fisika dalam bidang pertanian? Kelemahan. Oke, siap. Terima kasih. Saya tampung dulu ya. Yang kedua, silakan Saudari Jitni. Baik, terima kasih untuk kelompok 6. Saya mau 8. tanya, Maaf, ini kelompok bolehkah 8 ya. Mohon maaf, ini kelompok 8. 8. Wah, maaf, kelompok jangan. 8. Bolehkah ilmu fisika hanya memiliki satu atau sebagian dari ciri-ciri yang telah dijelaskan tadi? Oke, siap. Terima kasih Saudari Jitni atas pertanyaannya. Kami akan tampung dulu. Silakan untuk teman-teman mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Nur Laili atau Saudari Jitni. Mungkin Jia akan menjawab pertanyaan dari Nur Laili. Baik. Rika akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Lailiati. Apa kelemahan dari ilmu fisika jika digunakan dalam bidang pertanian? Yakni, mungkin jika sebelumnya membajak sawah atau nanam padi itu kita mempekerjakan manusia, dalam artian kita bergotong royong untuk sama-sama menanam padi. Nah, dengan adanya kecanggihan teknologi mungkin itu kita jadi tidak memanfaatkan sumber daya manusia, kita jadi lebih memanfaatkan teknologi yang ada. Tapi saya rasa terlepas dari kekurangan yang saya rasa sedikit ya, lebih besar fungsinya, kelebihan dari teknologi untuk di bidang pertanian. Jadi dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Inovasi teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mengingat bahwa peningkatan produksi melalui perluasan lahan atau ekstensifikasi sulit diterapkan di Indonesia. Jadi di tengah-tengah konversi lahan pertanian produktif ke non-pertanian semakin luas. Bisa diterima jawabannya oleh Saudari Nur Laili. Bagaimana Saudari Nur Laili? Oh, mungkin ini sinyalnya agak gangguan. Oke, baik, saya mengerti. Yap. Dan untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jitni. Saudari Jitni bisa on cam dan on mic. Tadi pertanyaannya, bolehkah ilmu fisika hanya memiliki satu atau sebagian dari ciri-ciri yang telah dijelaskan tadi? Gitu. Ya, betul, gitu ya. Tadi pertanyaannya, bolehkah ilmu fisika hanya memiliki satu atau sebagian dari ciri-ciri yang telah dijelaskan tadi? Ya, betul. Iya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena antara satu ciri dengan ciri yang lainnya itu tak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Jadi bila tidak memiliki salah satu ciri, mungkin akan menjadikan hukum fisika yang dirumuskan menjadi tidak valid. Itu. Nah, contohnya kan gini.
Contohnya apa ya? Dalam menemukan hukum Newton. Nah, bukanlah dalam menemukan hukum gravitasi bumi. Newton itu berawal dari ketidaksengajaan saat ada buah apel jatuh. Ada buah apel jatuh, terus mengenai kepalanya. Nah, kan dalam ciri-ciri fisika adalah melakukan pengamatan dan penelitiannya dengan sengaja. Nah, kalau Newton itu kejatuhan. Maaf, Saudara Arif, sebentar. Ya. Mohon maaf, sebentar. Berarti kan pernyataan tadi kan menunjukkan bahwa kalau penelitian fisika itu berawal dari ketidaksengajaan, padahal kan fisika sendiri kan melakukan pengamatan dan penelitian. Jatuhnya apel tadi kan berarti kan ketidaksengajaan. Masa emang sengaja dijadiin apel? Ya enggak, maksudnya gini, kan dia apelnya tidak sengaja jatuh kan, nggak sengaja jatuh. Lalu si Newtonnya itu sengaja ingin meneliti apel tersebut, kenapa apel itu bisa jatuh. Lah, kalau mungkin si Newton itu tidak sengaja dan cuek-cuek aja, mungkin tidak akan terjadi hukum gravitasi pada fisika, mungkin akan tidak tercipta. Berarti dia sengaja lalu dia mengamati sehingga dia mulai menguji, terus berhipotesis dan seterusnya dan menciptakan suatu teori gravitasi gitu. Berarti intinya itu yang tadi itu kalau jatuhnya apel itu berarti merupakan rumusan masalah dari si Newton. Kan masalahnya apelnya jatuh mengenai kepalanya itu kan sakit kan. Mungkin Newton, wah ini kenapa apel bisa jatuh? Saya akan teliti apel ini. Jadi dia sengaja ingin meneliti. Baik, Saudara Arif, saya terima kalau ciri-ciri tidak boleh ada yang kurang. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama Saudari Jitni. Mungkin Saudari Jiadatul ingin memilih salah satu pertanyaan lagi. Saya akan memilih pertanyaan dari Saudari Jasita dan Saudari Imtiaza. Baik, yang sudah saya persilahkan bisa mengutarakan pertanyaannya. Baik, saya Jasita Humairo, NIM 096, izin bertanya. Tadi dijelaskan pada ciri-ciri ilmu fisika, yang poin pertama itu disebutkan bahwa objek yang dikaji merupakan benda nyata berdasarkan tingkah laku dan fisik benda. Saya ingin bertanya, bisa ditunjukkan atau berikan contohnya dari masing-masing objek yang berdasarkan tingkah laku dan juga fisik dari benda tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaan kita tampung dulu. Selanjutnya, Saudari Imtiaza bisa bertanya. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa on kamera. Jadi pertanyaan saya, jadi itu bagaimana posisi ilmu fisika dan terapannya dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan bagaimana posisi kita sebagai mahasiswa dan juga calon pendidik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Imtiaza atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Saudari Jasita terlebih dahulu. Contoh dari
fisika dari masing-masing objek berdasarkan tingkah laku dan juga fisik dari benda. Kita ambil contohnya yakni dari benda padat. Salah satunya besi yang bisa bersifat memuai. Contohnya yakni pemasangan kabel listrik yang sengaja dibuat longgar, karena dalam kabel listrik kan ada besi ya. Sifat dari besi itu bisa memuai juga bisa menyusut. Kalau pada saat suhu naik, dia akan memuai. Dan pada saat suhu rendah, dia akan menyusut. Nah, dari tingkah laku atau sifat bendanya yang tadi bisa memuai juga bisa menyusut, maka dari itu, fisika mengkaji dari sifat benda tersebut, setelah itu menemukan dari solusi permasalahannya. Solusinya yakni dipasang dengan agak longgar, kabel listriknya dipasang longgar agar itu tadi dapat mengantisipasi ketika suhu rendah maupun suhu naik. Bagaimana Saudari Jasita, bisa diterima jawabannya? Iya. Ya, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Dan mungkin ini jawaban terakhir dan pertanyaan terakhir ya, dari Imtiaza. Bagaimana posisi ilmu fisika dan terapannya dalam menghadapi revolusi industri 4.0, dan kita sebagai mahasiswa serta calon pendidik, ya seperti itu kan. Saya izin menjawab pertanyaan Imtiaza. Menurut pendapat saya, posisi ilmu fisika dan terapannya dalam perkembangan revolusi industri, posisinya sangat penting sekali, karena menurut saya posisinya sangat berperan dan sangat penting dalam perkembangan teknologi pada masa revolusi ini. Kemajuan teknologi itu sangat dipengaruhi oleh ilmu-ilmu fisika. Jadi posisinya sangat penting sekali. Tanpa adanya ilmu fisika mungkin teknologi tidak akan semaju saat ini. Mungkin tidak akan ada pesawat terbang, tidak akan ada kapal, helikopter, jet, tank, dan lain-lain. Mungkin tidak akan ada laptop, Zoom, dan lain-lain juga. Jadi ilmu fisika sangat penting perannya. Dan kita sebagai mahasiswa dan calon pendidik itu harus seperti apa? Menurut saya, kita sebagai mahasiswa harus mengikuti arus perkembangan zaman, tapi jangan lupa tentang nilai-nilai adat dan budaya Indonesia, tentang tata krama, sopan santun harus dijaga. Jadi meskipun majunya teknologi, tapi kita tetap santun dalam berbudaya gitu. Jadi kemajuan teknologi tidak membuat kita lupa akan budaya kita yang sopan dan santun. Gitu menurut saya. Gimana Saudari Imtiaza? Ya, baik. Terima kasih kepada Arif atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin itu tadi adalah pertanyaan penutup dan jawaban petunjuk dari sesi tanya jawab. Dan acara selanjutnya adalah penutupan. Alhamdulillah, demikian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami.
Usikum wa nafsi bidzikrillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas pertanyaan dan jawabannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa ya Aris.